Bayangkan Anda berdiri di atas tebing karang yang curam di pantai selatan Jawa saat senja mulai tenggelam. Di bawah sana, Samudra Hindia bergulung dengan ombak raksasa yang menghantam dinding karang dengan suara yang menggetarkan bumi, seolah-olah bumi sedang mengerang kesakitan. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam yang pekat bercampur dengan aura mistis yang begitu kental hingga Anda bisa merasakannya di kulit Anda. Bagi banyak orang, ini hanyalah pemandangan alam yang indah, namun bagi mereka yang memiliki mata, ini adalah gerbang menuju kerajaan gaib paling perkasa di Nusantara. Di sanalah bersemayam seorang wanita dengan kecantikan abadi berbaju hijau zamrud yang namanya sanggup menggetarkan nyali raja-raja tanah Jawa hingga hari ini. Namun, sejarah sering lupa bahwa dia tidak lahir sebagai dewi. Dia lahir dari rahim manusia, seorang putri kerajaan yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, dihancurkan kecantikannya sampai tidak berbentuk, dan dibuang seperti sampah ke tengah hutan. Inilah kisah tentang Dewi Kadita, pahlawan yang harus kehilangan segalanya sebagai manusia untuk bangkit kembali sebagai penguasa absolut samudra yang tak tertandingi oleh siapapun di dimensi manapun. Tahan dulu napas kalian. Sebelum kita membedah tuntas transformasi mistis dari Putri Pajajaran menjadi Sang Mesias dari pantai selatan ini, gue butuh dukungan taktis dari kalian. Jebol gawang tombol like sekarang juga. Dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan konten legenda Nusantara paling daging ini. Absen dulu di komentar. Menurut kalian apakah Nyi Roro Kidul adalah sosok pelindung atau justru sosok yang harus ditakuti? Gue tunggu cerita merinding atau pengalaman spiritual kalian saat berkunjung ke pesisir selatan di bawah. Dewi Kadita bukan sekadar mitos pengantar tidur. Dia adalah simbol kemandirian dan kekuatan wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri ketika dunia mencoba menenggelamkannya. Dia adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan paling pedih sekalipun bisa dikonversi menjadi kekuatan gaib yang abadi jika kita memiliki keberanian untuk melepaskan kemanusiaan kita dan memeluk takdir yang lebih besar. Baginya, laut bukan hanya tempat pembuangan, melainkan rahim baru yang melahirkannya kembali menjadi entitas yang lebih suci dan kuat. Dia adalah dirigen yang mengatur ombak, penguasa jutaan pasukan siluman, dan penjaga keseimbangan mistis di tanah Jawa yang tak lekang oleh waktu. Kisah ini bermula di dalam benteng megah kerajaan Pajajaran, di mana kemewahan dan kehormatan menjadi napas sehari-hari. Dewi Kadita lahir sebagai permata paling berkilau di istana tersebut. Sebagai putri kesayangan dari Sang Raja Agung, Prabu Siliwangi, dia memiliki segalanya yang diimpikan oleh setiap wanita di muka bumi. Kecantikan yang konon sanggup membuat rembulan merasa malu untuk menampakkan dirinya, kecerdasan yang tajam yang melampaui para penasihat kerajaan, dan kasih sayang yang tulus kepada rakyat jelata. Prabu Siliwangi bahkan secara terbuka berniat menjadikannya pewaris tahta yang sah, sebuah keputusan yang membanggakan rakyat namun secara bersamaan menyulut api cemburu yang membara di hati mereka yang haus akan kekuasaan di balik bayang-bayang singgasana. Di koridor istana yang wangi oleh semerbak bunga melati, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh subur di balik senyuman palsu para selir dan saudara tirinya yang merasa terancam oleh kehadiran Kadita. Kadita tumbuh besar dengan didikan luhur. Dia bukan hanya putri yang manja. Dia sering turun ke desa-desa untuk mendengar keluh kesah rakyatnya. Namun, di dalam istana, sebuah rencana busuk mulai diracik dengan sangat rapi. Ibu tiri Kadita, yang merasa posisinya dan anak-anaknya terancam, mulai menjalin hubungan dengan kekuatan gelap. Bagi mereka, kesempurnaan Kadita adalah sebuah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Mereka tidak menginginkan seorang wanita yang begitu dicintai rakyat untuk memimpin, apalagi wanita sesempurna Kadita. Kecemburuan itu bukan lagi sekadar benci, melainkan sudah berubah menjadi obsesi untuk menghancurkan hidup sang putri hingga ke akar-akarnya. Prabu Siliwangi, meski dikenal bijaksana, seringkali tidak menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang makan di meja yang sama dengannya. Di malam-malam sunyi Pajajaran, bisikan-bisikan fitnah mulai ditiupkan ke telinga sang raja. Namun,
Karena cinta Prabu kepada Kadita begitu besar, fitnah kata-kata tidak cukup untuk menjatuhkannya. Para musuh dalam selimut itu menyadari bahwa mereka butuh sesuatu yang lebih destruktif, sesuatu yang akan membuat sang raja sendiri yang membuang putri kesayangannya. Mereka berpaling pada ilmu hitam yang dilarang, bersiap untuk merobek kebahagiaan Kadita dan mengubah matahari Pajajaran itu menjadi kegelapan yang tak diinginkan oleh siapapun. Pernahkah kalian berdiri sendirian di pesisir selatan Jawa saat malam mulai merangkak naik? Di sana, di pantai Parangkusumo yang berpasir hitam, ada sebuah orkestra alam yang tak pernah berhenti memainkan lagu kematian dan kehidupan. Deburan ombak yang menghantam karang terdengar bukan seperti air biasa, melainkan seperti ribuan kuda yang berlari, atau mungkin derap langkah pasukan gaib yang sedang berbaris menuju medan laga. Angin malam yang membawa aroma garam bercampur wangi kemenyan yang dibakar para peziarah, menyusup ke dalam pori-pori kulit, membawa pesan dingin bahwa tempat itu bukanlah tanah kosong. Di sanalah batas dunia manusia berakhir, dan gerbang menuju kerajaan astral yang tak kasat mata terbuka lebar. Bagi masyarakat Jawa, Laut Selatan bukan sekadar destinasi wisata atau tempat mencari ikan. Ia adalah pusat kosmos spiritual. Ia adalah rahim yang gelap dan misterius, dijaga oleh sosok wanita cantik nan agung yang namanya disebut dengan rasa hormat dan takut, Kanjeng Ratu Kidul. Namun, legenda tentang Ratu Kidul tidak akan pernah lengkap tanpa menyebut satu nama manusia yang berani menatap matanya, Danang Sutawijaya, atau yang kelak bergelar Panembahan Senopati. Kisah mereka bukanlah dongeng pengantar tidur tentang pangeran tampan dan putri duyung. Ini adalah epik politik, spiritual, dan romansa yang menjadi pondasi legitimasi kekuasaan raja-raja Jawa hingga detik ini. Bayangkan, sahabat, kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang hingga alam semesta tunduk padanya? Bagaimana mungkin seorang pendiri kerajaan yang baru lahir dari hutan belantara mampu mengikat janji dengan penguasa lelembut yang menguasai lautan? Apakah ini murni sejarah, ataukah metafora tingkat tinggi tentang penyatuan unsur tanah dan air? Sebelum kita menyelami lorong waktu yang kelam ini lebih jauh, bagi para sahabat budaya yang merasa warisan kisah ini penting untuk dijaga, mohon tinggalkan jejak dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita terus hidupkan sejarah bersama-sama. Mari kita singkirkan logika modern sejenak. Mari kita buka mata batin dan imajinasi kita. Biarkan suara ombak yang kalian bayangkan membawa kita mundur ke abad ke-16. Ke masa ketika Mataram hanyalah sebuah hutan angker, dan takdir tanah Jawa sedang dipertaruhkan di atas sebuah batu karang di tepi samudra. Untuk memahami besarnya peristiwa ini, kita harus mengenal siapa lakon utamanya. Danang Sutawijaya. Ia tidak lahir di atas ranjang emas sebagai putra mahkota yang manja, yang tinggal menunggu giliran duduk di singgasana. Ia lahir dari keringat dan perjuangan. Ia adalah putra Ki Ageng Pemanahan, seorang ksatria yang mendapatkan hadiah tanah dari Sultan Pajang atas jasanya membunuh musuh kerajaan, Arya Penangsang. Namun, hadiah itu bukanlah kota yang megah dengan tembok benteng yang tinggi. Hadiah itu adalah sebuah hutan lebat yang angker bernama Alas Mentaok. Alas Mentaok bukanlah hutan biasa. Itu adalah hutan perawan yang dihuni oleh pohon-pohon beringin raksasa berumur ratusan tahun, binatang buas yang lapar, dan makhluk-makhluk halus yang tidak ramah pada manusia. Sutawijaya, dengan tangan kosong dan tekad baja, membabat hutan itu. Ia mencangkul tanah, menebang kayu, dan mendirikan gubuk-gubuk sederhana yang kelak menjadi cikal bakal kota gede. Dari lumpur dan darahnya, Mataram lahir. Bukan sebagai kerajaan besar, tapi sebagai sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ancaman. Sutawijaya tumbuh dengan jiwa pemberontak namun visioner. Sejak muda, ia sudah diramalkan akan menjadi raja besar yang menguasai seluruh tanah Jawa, menggantikan Pajang yang mulai meredup pamornya. Ramalan, wahyu keprabon, atau cahaya kerajaan, konon jatuh ke tubuhnya saat ia tertidur lelap,
bersinar terang laksana bintang jatuh di malam hari. Namun, takdir raja tidak jatuh dari langit begitu saja. Ia harus dijemput dengan laku prihatin yang berat. Sutawijaya sadar, ia hanyalah anak bawahan Sultan Pajang. Secara silsilah politik, ia kalah. Untuk menjadi raja di raja, ia butuh kekuatan yang melampaui kekuatan militer Pajang yang besar. Ia butuh legitimasi yang tidak bisa dibantah oleh manusia manapun. Ia bukan pemuda yang menghabiskan waktu dengan berpesta arak. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan bertapa, menahan lapar dan kantuk, menyusuri sungai-sungai keramat, dan mendaki gunung-gunung sunyi. Jiwanya ditempa oleh kesunyian. Di alas mentaok yang gelap itulah, benih ambisi untuk menyatukan Jawa mulai tumbuh, berakar kuat menembus tanah, dan menjulang tinggi menantang langit. Di bibir jurang yang curam itu, Kadita tidak lagi mendengar suara angin, melainkan sebuah bisikan yang masuk langsung ke dalam pusat kesadarannya. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh jiwanya. Ceburkanlah dirimu, wahai putri yang terluka. Sucikanlah setiap inci tubuhmu dalam pelukanku yang dingin. Di sini, di bawah gelombangku, kau tidak akan lagi dihina. Kau tidak akan lagi merasa sakit. Aku akan memberikanmu tahta yang jauh lebih megah dari Pajajaran, sebuah kekuasaan yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh waktu. Suara itu berasal dari entitas penguasa Samudra Selatan yang mencari pewaris yang memiliki rasa sakit yang cukup besar untuk menjadi penguasa dimensi astral. Kadita menatap ombak di bawahnya. Dia melihat pusaran air yang begitu kuat, yang sanggup menghancurkan kapal besar sekalipun. Namun, entah mengapa, dia merasa sangat tenang. Dia merasa bahwa samudra adalah rahim yang selama ini dia cari. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh keberanian yang lahir dari keputusasaan yang absolut. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan keajaiban, seseorang harus berani melepaskan segala hal yang dia miliki sebagai manusia, termasuk nyawanya. Dengan satu embusan napas terakhir sebagai putri kerajaan manusia, Kadita melangkah maju menuju kehampaan. Dia melompat bebas. Tubuhnya meluncur dengan cepat di udara sebelum akhirnya dihantam oleh permukaan air laut yang keras dan dingin. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam kegelapan laut selatan, rasa sakit yang membakar di kulitnya mendadak hilang. Dia tidak merasa sesak napas. Sebaliknya, dia merasa air masuk ke dalam paru-parunya seperti napas kehidupan yang baru. Ilmu hitam yang melekat di tubuhnya mulai luruh dan terlarut dalam air garam yang suci. Di kedalaman yang tak terjangkau oleh cahaya matahari itu, Kadita tidak mati. Dia sedang diproses oleh kekuatan alam semesta untuk menjadi sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Di kedalaman Samudra Hindia, metamorfosis agung itu dimulai. Saat teluh hitam itu benar-benar hilang, tubuh Kadita mulai bercahaya dengan sinar hijau keemasan yang luar biasa terang. Kecantikannya kembali, namun bukan lagi kecantikan manusia yang bisa layu oleh waktu. Wajahnya kini memiliki aura keagungan yang sanggup membuat siapapun bersujud hanya dengan menatap matanya. Rambutnya yang panjang hitam kini tampak bergerak seolah-olah memiliki nyawanya sendiri di dalam air. Pakaiannya yang tulus kini berubah menjadi busana kebesaran ratu penguasa laut. Sebuah kebaya hijau zamrud yang terbuat dari serat cahaya dan sisik naga laut, dilengkapi dengan perhiasan emas bertahtakan mutiara-mutiara paling langka dari dasar samudra. Dia bukan lagi Kadita dari Pajajaran. Dia telah bangkit sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Saat dia membuka matanya, seluruh penghuni laut, mulai dari siluman raksasa, ksatria gaib berkuda, hingga ribuan nyai pengawal, secara serentak bersujud di dasar samudra. Sebuah istana megah yang terbuat dari kristal dan batu karang abadi muncul dari dalam rekahan dasar laut, berdiri dengan kemegahan yang membuat istana Pajajaran terlihat seperti gubuk kecil. Di istana ini, waktu tidak berlaku. Dia diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur pasang surut air laut, mengendalikan badai, dan memimpin jutaan tentara astral yang siap menyerbu daratan hanya dengan satu lambaian tangannya. Ratu Kidul menyadari bahwa dia kini memiliki kekuatan dewa. Namun, dia juga memiliki tanggung jawab baru. Dia menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib di seluruh selatan Nusantara. Dia bukan lagi korban pengkhianatan. Dia adalah sang hakim yang memegang kunci kehidupan dan kematian di Laut Selatan.
Transformasinya adalah bukti sah bahwa penderitaan yang paling ekstrim, jika diterima dengan kepasrahan, akan melahirkan kekuatan yang tak terbatas. Dia duduk di singgasana kristalnya, menatap permukaan air dari bawah, menyadari bahwa takdirnya kini telah menyatu dengan keabadian samudra. Sebagai penguasa absolut yang baru bangkit, Kanjeng Ratu Kidul tidak serta-merta mendapatkan ketenangan. Tahta Laut Selatan adalah wilayah yang diperebutkan oleh entitas-entitas purba yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Musuh bebuyutannya bukanlah lagi manusia kerdil seperti Dewi Mutiara atau dukun jahil, melainkan kekuatan gaib dari kutub-kutub gelap samudra dan siluman-siluman raksasa yang tidak sudi tunduk pada seorang pendatang baru dari daratan. Ratu Kidul harus membuktikan legitimasinya bukan dengan diplomasi, melainkan dengan kekuatan murni. Dia terlibat dalam peperangan astral yang dahsyat di bawah permukaan ombak, di mana langit Laut Selatan akan berubah menjadi merah keunguan setiap kali sang ratu melepaskan kesaktiannya. Rivalitas paling berdarah terjadi ketika penguasa-penguasa jin dari daratan mencoba mengekspansi wilayah mereka ke laut. Ratu Kidul harus berdiri di garda terdepan, memimpin jutaan pasukan siluman berkuda yang melesat di atas buih ombak. Dia bukan sekadar ratu yang duduk diam. Dia adalah panglima perang yang mampu membelah samudra dan menciptakan badai tsunami hanya dengan sekali sentakan keris pusakanya. Setiap kali ada kekuatan gelap yang mencoba mengusik ketenangan Nusantara melalui jalur laut, Ratu Kidullah yang pertama kali menghancurkan mereka di dimensi gaib. Keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan samudra inilah yang membuatnya dihormati oleh seluruh entitas gaib di tanah Jawa, menjadikannya satu-satunya penguasa yang paling ditakuti sekaligus disegani di seluruh jagat raya astral. Namun, rivalitas ini bukan hanya soal peperangan fisik gaib, melainkan juga soal integritas. Sang ratu seringkali digoda oleh kekuatan kegelapan untuk membalas dendam total kepada keturunan mereka yang telah membuangnya. Namun, Kadita, yang kini telah menjadi ratu, memilih jalan yang lebih tinggi. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak digunakan untuk menghancurkan yang lemah, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Dia adalah benteng pelindung bagi daratan Jawa dari ancaman gaib luar, sekaligus menjadi hakim bagi manusia-manusia serakah yang mencoba merusak kesucian lautnya. Inilah God Mode yang sebenarnya. Ketika kau memiliki kekuatan untuk menghancurkan, namun kau memilih untuk menjaga. Hubungan antara Kanjeng Ratu Kidul dan daratan Jawa tidak berakhir saat dia menceburkan diri ke laut. Justru, di sanalah babak baru sejarah dimulai. Legenda menceritakan tentang perjanjian suci yang melintasi dimensi antara sang ratu dengan para pendiri kerajaan besar di Jawa, terutama Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Dikisahkan bahwa saat Senopati sedang bertapa di tepian samudra untuk mencari kekuatan demi mempersatukan Jawa, sang ratu muncul dari dalam ombak. Terpikat oleh keteguhan hati sang ksatria, Ratu Kidul menjanjikan bantuan pasukan gaib untuk menjaga kedaulatan Mataram, asalkan para raja dan keturunannya tetap menghormati eksistensi laut dan menjaga keseimbangan alam. Perjanjian ini bukan sekadar dongeng, melainkan menjadi fondasi legitimasi politik dan mistis bagi setiap penguasa di tanah Jawa hingga hari ini. Lahirlah tradisi pernikahan gaib antara raja yang berkuasa dengan sang Ratu Selatan. Hal ini menjadi alasan mengapa setiap keraton di Jawa selalu melakukan ritual labuhan, memberikan persembahan berupa pakaian dan benda suci ke tengah laut sebagai simbol penghormatan dan pembaruan janji. Ratu Kidul menjadi ibu pelindung bagi Nusantara, sebuah kekuatan stabilisator yang memastikan bahwa selama manusia menghormati laut, laut akan memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi daratan. Peran Ratu Kidul dalam menjaga Jawa melampaui batas agama dan zaman. Dia adalah sosok yang menyatukan unsur-unsur pra-Islam dengan kebudayaan Jawa yang baru. Dia berdiri di antara dua dunia, menjadi saksi bisu naik turunnya kerajaan-kerajaan besar, dari Pajajaran, Mataram, hingga era modern. Baginya, daratan adalah anak asuh yang harus dilindungi, dan laut adalah rahim yang memberikan kehidupan.
Inilah alasan mengapa sosoknya tetap dipuja dan dihormati, bukan karena rasa takut semata, tapi karena pengakuan bahwa ada kekuatan besar yang menjaga punggung tanah Jawa dari amukan samudra yang tak bertepi. Di balik segala kemegahan, kekuatan dewa, dan jutaan pasukan yang bersujud padanya, tetap ada sisi yang sangat manusiawi dari Kanjeng Ratu Kidul. Dia adalah seorang dewi yang lahir dari penderitaan manusia, dan ingatan akan Dewi Kadita tidak pernah benar-benar hilang dari jiwanya. Inilah human flaw, atau cacat sang ratu, sebuah kesunyian yang abadi. Meskipun dia memiliki segalanya di dimensi gaib, ada satu hal yang tidak bisa dia miliki lagi, pelukan tulus seorang ayah yang tidak terhasut fitnah, dan pengakuan sebagai manusia yang dicintai tanpa syarat. Di malam-malam tertentu saat bulan purnama, sang ratu seringkali menampakkan diri di pesisir, menatap ke arah utara menuju bekas tanah kelahirannya dengan tatapan yang penuh dengan kerinduan sekaligus kesedihan yang mendalam. Luka hatinya tercermin dalam keganasan ombaknya. Masyarakat percaya bahwa saat laut sedang mengamuk, itu adalah tanda bahwa sang ratu sedang berduka atau sedang murka karena manusia telah melanggar janji mereka. Dia seringkali dianggap haus akan tumbal. Namun jika kita melihat lebih dalam, itu adalah manifestasi dari rasa sakitnya yang dulu diabaikan oleh dunia manusia. Dia adalah penguasa yang memiliki trauma pengkhianatan yang sangat dalam, menjadikannya sosok yang sangat protektif sekaligus sangat keras jika dikhianati kembali. Inilah alasan mengapa larangan menggunakan pakaian berwarna hijau, warna kebesarannya, di pantai selatan tetap ditaati, bukan sekadar tahayul, tapi bentuk penghormatan agar tidak memicu ingatan pedih sang ratu tentang identitasnya yang dulu dirampas. Kita sering melihatnya sebagai sosok yang menakutkan, namun sebenarnya dia adalah sosok yang paling kesepian. Di dalam istana kristalnya yang dingin, dia dikelilingi oleh ribuan pengawal yang tidak memiliki jiwa seperti manusia. Dia merindukan kehangatan emosi, sebuah kontradiksi bagi entitas yang telah memilih untuk menjadi abadi. Luka hati Kadita adalah bahan bakar dari kekuatannya, namun sekaligus menjadi penjara emosionalnya. Dia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan dan tahta yang paling agung sekalipun seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan hak untuk menjadi manusia yang biasa dan dicintai. Peluit panjang sejarah tidak akan pernah berbunyi bagi Kanjeng Ratu Kidul. Dia adalah keabadian itu sendiri, sebuah entitas yang akan terus ada selama Samudra Hindia masih bergejolak. Warisannya bukan hanya sekadar cerita rakyat atau mitos, melainkan sebuah identitas spiritual bagi bangsa Nusantara. Dia adalah simbol ketangguhan, bahwa seorang wanita yang dihancurkan secara fisik dan dikhianati secara mental bisa bangkit menjadi penguasa dimensi yang paling ditakuti. Dia mengajari kita bahwa titik terendah dalam hidup, titik nadir, bukanlah akhir, melainkan sebuah loncatan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar jika kita berani, melompat, dan merangkul takdir yang baru. Namanya akan tetap suci. Bajunya yang berwarna hijau zamrud akan tetap menjadi simbol kekuasaan yang tak tersentuh oleh waktu. Setiap gelombang yang menghantam karang di pesisir selatan adalah detak jantungnya yang terus menjaga tanah Jawa. Dia bukan lagi putri yang terusir. Dia adalah ibu dari segala ombak, hakim dari segala rahasia yang tenggelam, dan penjaga pintu gerbang mistis Nusantara. Selama manusia masih memiliki rasa hormat pada alam dan kekuatan gaib, sang ratu akan tetap menjadi pelindung yang setia di balik kabut samudra. Sebagai kesimpulan filosofis, saga Dewi Kadita adalah perjalanan tentang pemurnian lewat penderitaan. Dia adalah pengingat bahwa keindahan sejati bukan terletak pada kulit luar yang bisa hancur oleh teluh, melainkan pada jiwa yang berani bertransformasi. Dia telah selesai menuliskan naskah hidupnya di daratan Pajajaran dan kini sedang menuliskan naskah keabadiannya di dasar samudera. Dunia manusia mungkin telah melupakannya sebagai Kadita, tapi seluruh alam semesta akan selalu mengenangnya sebagai Kanjeng Ratu Kidul, Sang Mesias Samudra yang abadi.